Iya, mudah-mudahan sih ya kita sama-sama lah ya kan. Jadi tidak ada cicilan-cicilan hari begitu ya kan yang memang menggambarkan ada yang nanti yang hari ini sholatnya, ada yang besok. Dan juga makan opernya biar bisa bareng-bareng nih Pak Nggak ada yang basi juga, yang basi juga. ibu-ibu rumah tangga, emak-emak juga tenang hatinya ya kan. Karena pulang ke rumah ngadepin kalau misalnya ketidakpastian tuh agak apa ya, ngeri-ngeri sedikit. Karena kan memang kembali lagi Idul Fitri itu kan mempersatukan ukhuwah itu tadi kan. Nah kita akan coba cari tahu nanti sore ini kepastiannya bagaimana gitu kan. Oke, baik, kita langsung saja hadirkan narasumber untuk kita ajak diskusi mengenai bersatu ya menjelang Idul Fitri ini. Ini sudah ada Muhammad Adib, ini selaku Direktur Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Kementerian Agama Republik Indonesia, dan juga ada Buya Anwar Abbas selaku Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua insya Allah ya, kita doakan. Amin, para pemimpin-pemimpin kita nih pagi ini nih. Waduh, luar biasa. Saya mau ke Pak Adib terlebih dahulu. Pak Adib, kalau kita tahu kalau untuk Muhammadiyah kan sudah metode menggunakan metode hisab sudah ditentukan pada tanggal 2 atau esok hari. Nah kalau untuk pemerintah sendiri untuk persiapan nanti menjelang sidang isbat bagaimana nih Pak Adib? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya, dan juga seluruh pemirsa TV One, Mbak Maria dan Mas Adib. Alhamdulillah Kementerian Agama hari ini insya Allah akan menggelar sidang isbat dalam rangka penetapan 1 Syawal 1443 Hijriah. Nah, penetapan 1 Syawal ini didahului dengan proses Ru'yatul Hilal yang digelar di seluruh wilayah NKRI. Insya Allah ada di 99 titik ya di daerah untuk melakukan proses pengamatan hilal, Mbak Maria dan Mas Arif ya. Dan mudah-mudahan hari ini cuacanya baik gitu ya, sehingga kemudian bisa lancar dalam proses pengamatan hilal yang digelar di seluruh wilayah NKRI ini. Kalau dari keterangan data yang sejauh ini diperoleh, karena kami mengacu ke pernyataannya Prof. Kamarudin Amin ya, ini katanya memang hari ini 1 Mei itu sebetulnya sudah tinggi derajatnya begitu ya, berdasarkan Mabims seperti itu. Ya begini, jadi ada 2 pendekatan ya yang kita gunakan sekaligus. Yang pertama disebut dengan pendekatan hisab atau astronomis. Berdasarkan hitungan astronomis per hari ini ya tanggal 1 Mei atau bertepatan dengan tanggal 29 bulan Ramadan itu hilal pada saat terbenam matahari nanti posisinya rata-rata di wilayah Indonesia sudah di atas 3 derajat dari sisi posisi ketinggian hilal. Itu artinya bahwa dari sisi kriteria posisi hilal ya ketinggiannya itu sudah memenuhi untuk imkanur ru'yah. Imkanur ru'yah itu artinya adalah visibility hilal. Jadi hilal bisa dilihat secara menggunakan teropong atau mungkin menggunakan kasat mata. Tetapi juga dilihat dari sudut elongasi. Sudut elongasi itu jarak antara sudut antara matahari dan hilal. Itu juga sebagian wilayah Indonesia itu sudah memenuhi kriteria tersebut, sehingga mudah-mudahan dengan cuaca yang baik gitu ya, dan di seluruh wilayah NKRI ini bisa melakukan proses pengamatan. Ada di antara beberapa itu kemudian mengkonfirmasi wujudnya atau terlihatnya hilal. Jadi pendekatan yang kedua itu adalah bersifat konfirmasi ya. Yang pertama pendekatan hisab atau astronomis itu berdasarkan hitungan astronomis. Kemudian yang kedua pendekatan empiris, ini dilakukan dalam rangka untuk konfirmasi hilal terlihat seperti itu. Jadi kita bisa berjamaah bersatu esok hari, Pak Adib? Mudah-mudahan ya kita akan mendengarkan nanti hasil keputusan dari sidang isbatnya, begitu ya. Kita tetap akan ini Buya tersenyum, keputusan terakhir nanti. Keputusannya nanti di sidang isbat itu ya. Insya Allah. Oh ya, tentu kita akan dengarkan nanti bagaimana keputusan di sidang isbat. Tapi tadi mendengarkan pernyataan dari Pak Adib, Buya sudah senyum-senyum saja. Buya responnya? Iya. Apa mau direspon Mbak Maria? Artinya kita bisa ini Buya, kita bersama-sama ya kan
mau itu ormas yang ini, ormas itu. Sekarang kita sudahlah, kita tanggalkan istilah-istilah tersebut, kita bersatu padu gitu ya, Besok menggapai sholatnya Idul Fitri. bareng-bareng, makan opornya juga bareng-bareng ini insya Allah, Bu ya. Ya kalau bagi saya ini adalah suatu hal yang biasa saja ya. Jangan dianggap berbedanya hari Lebaran itu mencerminkan bahwa kita tidak bersatu. Jangan begitu. Ya, persatuan dan kesatuan kita tidak akan rusak ya dengan berbedanya hari Lebaran kita ya, gitu. Karena kedua-dua cara yang ditempuh itu benar gitu. Secara syar'iahnya ada dasarnya kan. Tuh, jadi apa namanya, faman syahida minkum syahra falyasum, gitu kan? Ya, saya mengartikan faman syahida minkum syahra itu barang siapa yang melihat bulan. Tapi bulannya bukan bulan yang di atas langit itu. So, bulan dalam yang di atas langit itu basarnya al-qamar itu. Itu al-qamar ya. Jadi bulan dalam pengertian bulan Sya'ban, Ramadan, Syawal gitu ya. Nah, untuk mengetahui itu ya pakai ilmu. Dan NU juga bukan pakai ilmu hisab, Muhammadiyah pakai ilmu hisab, NU juga pakai ilmu hisab. Tetapi NU untuk meyakinkannya ya dilakukannya ru'yat kan gitu ya. Dan kalau saya tidak terlihat oleh mata ya NU dan juga pemerintah menggenapkan menjadi 30 hari gitu kan. Tapi kalau Muhammadiyah memadakan saja dengan ilmu hisab gitu. Karena dalam pandangan Muhammadiyah kalau bulan sudah ada, artinya di akhir bulan ternyata bulan sudah ada di atas ufuk ya, meskipun tingginya 0, sekian derajat ya, itu berarti sudah ada hilal, berarti bulan baru, sudah nampak, bulan ya? Syawal sudah tiba gitu kan, sudah tiba. Iya. Jadi dengan demikian saya terus terang saja ya, kenapa negeri ini takut sekali kalau seandainya nanti lebarannya berbeda gitu. Padahal di Majelis Ulama Indonesia ya sudah disosialisasikan dalam hal-hal yang masalahnya masuk ke dalam majalul ikhtilaf ya, di dalam kawasan yang kemungkinan kita berbeda ya, itu bertoleransi gitu. Masalah hasil hisab dan ru'yah ini akan menimbulkan perbedaan, tetapi perbedaannya bukan dalam hal-hal yang bersifat usuliyah gitu ya, bukan dalam hal-hal yang bersifat pokok, tapi ya masuk dalam kategori masalah-masalah yang berhubungan dengan masalah furu'iyah. Nah, dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia sudah menyatakan sikap ya, kalau ada perbedaan dalam hal-hal yang bersifat furu'iyah, kita harus bertoleransi. Tapi kalau perbedaan itu dalam hal-hal yang bersifat usuliyah ya, ini menurut mantan Ketua Umum MUI yang periode lalu, itu harus diamputasi gitu. Jadi tidak boleh ya ada perbedaan dalam hal-hal pokok. Misalkan contoh begini ya, tidak wajib puasa Ramadan. Nah, itu masalah usuliyah itu ya. Tapi kapan Ramadan tiba? Nah, itu ada dua cara. Yang pertama pakai ilmu hisab, yang kedua adalah pakai ilmu hisab tambah ru'yah gitu kan. Kapan Idul Fitri akan tiba ya, satu pakai ilmu hisab, yang satu pakai ilmu hisab tambah ru'yah gitu kan. Jadi oleh karena itu bagi saya ya, umat Islam harus belajar untuk menghormati ya perbedaan, karena perbedaan-perbedaannya ada masing-masing ada dasarnya yang kuat gitu ya. Baik Bu ya. Iya, itu yang dikedepankan ya Bu ya dari perbedaan ini. Nanti kita lanjutkan lagi boleh ya Bu ya, dan juga Pak Adip. Usai jeda kami akan kembali untuk Anda pemirsa. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Saya ingin lanjut lagi sebelum ke pemerintah, ke Kemenak, Pak Adip. Buya, bagaimana MUI, Majelis Ulama Indonesia, yang di dalamnya juga terdiri dari berbagai macam background ya, background ormas, background lain sebagainya begitu, menyikapi narasi yang berkembang nih. Kalau tadi kan Buya kan sudah menyampaikan bahwa perbedaan itu justru jangan diperuncing, justru malah perbedaan itu memperkuat persatuan, seharusnya seperti itu. Nah, ada yang mengatakan kalau misalnya tidak mengikuti ulil amri itu haram hukumnya. Iya. Ya, tetapi pengertian ulil amri itu sendiri di kalangan para ulama berbeda-beda pendapat ya. Jadi oleh karena itu mencari kalimatun sawa'nya cukup berat juga ya. Cukup berat juga. Memang kalau Majelis Ulama Indonesia, sikap dari Majelis Ulama Indonesia ya ikut peraturan pemerintah ya. Nah, tapi saya kan juga dari Muhammadiyah ini. Dari Muhammadiyah dan saya memahami itu perbedaan-perbedaan pendapat itu. Makanya saya katakan dalam hal yang terkait dengan penentuan awal Ramadan dan penentuan 1 Syawal,
itu masuk ke dalam ranah majalul ikhtilaf ya. Karena metode yang dipergunakan pun berbeda ya. Sebab yang namanya ilmu hisab itu ya itu kan mempergunakan ilmu astronomi ya. Kalau dalam bahasa apanya itu kan. Dan teman-teman dari Nahdlatul Ulama kan mereka mempergunakan ilmu hisab tetapi mereka merekonfirmasi melalui ru'yah gitu kan. Karena memang ada hadisnya sumu li ru'yati, berpuasalah kamu karena melihat ya kan gitu ya. Melihat dalam pengertian itu juga ada melihat dengan mata, melihat dengan ilmu gitu. Kalau Muhammadiyah saya lihat dia melihat dengan ilmu. Kalau di NU dia melihat dengan ilmu tetapi direkonfirmasi dengan mata gitu. Dan kalau seandainya tidak terlihat ya maka ya mereka menggenapkan puasanya menjadi 30 hari gitu kan. Tapi kalau seandainya mereka melihat ya maka esok harinya mereka berpuasa. Makanya hari malam ini maghrib ini pemerintah dan teman-teman dari Nahdlatul Ulama akan melihat bulan ya. Kalau seandainya misalkan terlihat, apalagi tadi Pak Adib menyatakan ya ketinggiannya sudah ada di atas 4 derajat dan bahkan ada 5 derajat ya. Itu kalau berdasarkan keputusan dari Menteri Agama Malaysia, Singapura, Indonesia ya dan Brunei, ya maka berarti itu daimkan nuruyah. Jadi kesimpulan saya ya, kalau konsisten dan konsekuen dengan itu ya maka besok baik pemerintah, Nahdlatul Ulama maupun Muhammadiyah akan berlebaran akan Idul Fitri secara bersamaan. Iya. Jadi narasinya cukup sampai di situ saja ya, nggak usah pakai kata-kata haram lah gitu ya mungkin ya, Buya. Saya rasa itu mengundang perdebatan dan kegaduhan itu ya. Ya, artinya kalau seandainya haram berarti Muhammadiyah telah berbuat dosa besar ya gitu ya. Ya jadi menurut saya akhirnya ya berarti ormas tertentu saya akan masuk surga, Muhammadiyah tidak masuk surga kan gitu, akhirnya itu tidak benar ya. Jadi kesimpulan saya jangan mengembangkan narasi ya yang tidak elok ya. Dalam hal-hal yang berhubungan dengan masalah furu'iyah ya. Kalau misalkan ada orang yang menyatakan bahwa puasa Ramadan tidak wajib, itu harus diapakan itu, ditindak itu ya. Tapi kan ini tidak itu. Ini masalahnya bukan masalah usuliyah ya. Kalau istilahnya Pak Hashim Muzadi mantan ketua PBNU ya, orang NU kunut, orang Muhammadiyah tidak kunut. Tapi sekarang katanya ya ada mazhab baru ya, kita sholat subuh saja gitu kan. Nah itu usuliyah itu yang dilanggar itu. Kalau nggak perlu sholat subuh itu masalah usuliyah. Tapi kalau masalah kuno dan tidak kuno itu furu'iyah ya. Jadi itu kita bertoleransi. Baik Bu ya. Ya harus lihat syariatnya ya Bu ya. Oke. Nah, atau tidak itu furu'iyah ya, bukan usuliyah, bukan. Oke. Ya, saya ingin dengar tambahan dari Pak Adib karena dari kan pemerintah bagaimana? Judul kita kan bersatu menggapai Idul Fitri. Silahkan. Ya, baik. Saya kira apa yang disampaikan oleh Buya Anwar Abbas itu saya kira sangat menyejukkan kita semua ya. Bahwa memang ini masuk dalam ranah ikhtilafiyah yang furu'iyah sifatnya, jadi tidak harus dipertentangkan, tetapi kita masih tetap berharap ya hasil sidang isbat nanti bisa bisa kita peroleh, lalu kemudian memberikan kesegaran buat kita semua. Tetapi sekali lagi bahwa dalam persoalan ini seperti yang disampaikan oleh Buya Anwar Abbas tadi, bahwa memang masuk dalam kategori furu'iyah yang tidak harus dipertentangkan ketika memang betul-betul terjadi perbedaan seperti yang kemarin pada saat awal Ramadan ya. Karena memang hadisnya disampaikan sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma 'alaikum fa ajmilul 'iddah. Jadi ketika misalnya proses ru'yahnya terhalang oleh kondisi cuaca atau apapun ya, sehingga kemudian tidak bisa terlihat, maka bisa saja kemudian keputusannya harus menggenapkan 30 hari begitu. Dan hari ini kan bagi di luar Muhammadiyah tentu ya baru hari ke-29. Tetapi kita tetap berharap karena tadi melihat posisi hilalnya yang sudah cukup tinggi gitu ya. Kemudian dari sisi kriteria elongasi memang masih sebagian kecil yang memenuhi. Tapi insya Allah mudah-mudahan ya kita berharap cuacanya juga cerah. Jadi kita di sini Mbak Maria dan Mas Arief, kita juga melibatkan dari ormas-ormas Islam juga NU Muhammadiyah di daerah dalam proses pengamatan ru'yah. Semalam kita sudah melaporkan dari 34 provinsi, semua akan melakukan proses konfirmasi ru'yatul hilal dan melibatkan
ormas-ormas Islam, dan itu saya kira menggambarkan persatuan dan kesatuan kita dalam langkah ini. Jadi ini sesuatu yang sangat indah, dan saya kira keindahan ini harus terus kita pelihara dan kita jaga dalam wujud kita saling menghormati, saling menghargai, dan saling mendukung satu dengan yang lain. Insya Allah pemerintah selalu memberikan fasilitasi kepada semua komponen masyarakat, kepada umat untuk dalam rangka layanan ibadah, ya, termasuk ibadah Idul Fitri pada 1443 Hijriah ini. Baik, Oke. itulah luar biasanya juga pagi ini kami mengedepankan, mendengarkan secara langsung dari pemimpin-pemimpin kami, pemimpin umat juga. Ada Pak Muhammad Adib dan juga ada Buya Anwar Abbas. Sehat selalu untuk Anda, untuk seluruh anggota yang akan bertugas sore hari nanti dalam sidang isbat. Dan kita doakan semoga lancar, cuaca juga mendukung. Terima kasih Bapak banyak, Buya, Pak Adib. terima kasih Buya Anwar atas Abbas. waktunya pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Salam sehat selalu Buya semuanya. Ya, Mas Adib, makasih Mas Adib. Amin.